telepon lagi di luar jaringan gitu ya. Nah, di luar area. Tidak ada ini, tidak masuk. Makanya ketika tidak masuk, karunia-karunia yang turun pada orang-orang yang sabar, wasabru thawabuhul jannah. Orang yang sabar itu pahalanya puasa, pahalanya surga. Puasa itu adalah sabar. Orang yang sabar itu pahalanya surga. Pertanyaannya, Ramadan nanti kamu kalau lapar ngeluh enggak? Kemudian kelihatan orang ganteng ini ibu-ibu, lihat orang ganteng, sanggup enggak sabar? Sabar itu enggak ngeluh ya? Suamiku kok enggak seperti itu? Seandainya suamiku seperti itu, alangkah bahagianya aku. Kurang ajar lagi. Kurang ajar. Ini istri itu malaikat gregetan. Malaikat gregetan ngenteni kapan pindah kuburan, Nduk. Gregetan malaikat. Karena dia telah merendahkan suaminya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Elek ya bojomu. Gak ada yang namanya lelaki itu jelek, gak ada. Semua pria itu ganteng. Hanya saja wujudnya masih dalam penyamaran tingkat tinggi. Mau tahu aslinya nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar. Ini orang kalau sabar tuh gak ada keluh kesah. Itu seperti yang diceritakan tuh, seorang wanita cantik punya suami jeleknya luar biasa. Kemudian ada ulama yang singgah di kemahnya karena melakukan perjalanan lewat Padang Sahara, ada kemah itu. Biasanya kalau mau cari makan itu pertamu. Nah kalau pertamu itu disuguhi dengan suguhan yang luar biasa. Pertamu disuguhi, ini tamunya kaget ulamanya. Yang perempuan kok cantiknya pol, yang laki-laki kok jeleknya pol. Pernah ketemu yang model begitu belum? Hampir nggak ada ya. Biasanya kan ya rodok ini beda dikit. Ini bedanya jeglek. Bedanya jeglek. Lanangnya welek pol. Yang perempuan cantiknya luar biasa. Sehingga itu mengundang tanda tanya ulama tadi. Kenapa? Karena perempuan itu tampak bahagianya luar biasa. Yang pria nyoto bahagia jelas. Bojo ayu. Ayo ngaku. Wis rabi untuk bojo ayu, ngaku. Bahagia enggak? Bahagia. Begitu aja sekarang udah istri yang cantik ya syukur. Bojoku kok pengen ngono. Koncone batin mati yo tak rabi bojoku. Enggak syukur. Ya udah kasih istri cantik kok masih kesah. Naudzubillah min. Nanya ulama ini. Rasa ingin tahunya punya ilmu apa wanita ini dan punya ilmu apa pria ini. Ini urusannya ilmu loh ya, urusan podo awakmu, awakku bukan urusan yang aneh-aneh. Ini urusannya jangan disamakan dengan kita, urusannya ilmu. Maka nanya, gimana caranya kamu punya suami seperti itu? Mohon maaf, kamu kok bisa bahagia? Jawabannya, istri yang sholihah tadi cukup sebagai kebahagiaan kepadaku. Bagiku adalah ketika aku punya suami yang Anda lihat tadi, aku bisa bersabar sehingga sabar pahalanya surga. Gara-gara suamiku aku masuk surga. Jadi tiap hari aku semakin mensyukuri suamiku. Berkunjung dengan suaraku. Gimana ibu-ibu mau nyontoh? Jadi kalau merasa suaminya kurang ganteng dibanding Habib Novel, misal gitu loh ya, sing rodok-rodok ngono ki, yang suka banding-bandingkan suaminya sama pria lain, kurang ganteng dibandingkan Habib Mustafa, ponaan saya, kurang ganteng dibandingkan Mas Edwin, ya, kurang ganteng dibandingkan Mas Hamdani. Mestinya tiap hari jenengan syukur, cium tangan, alhamdulillah Mas, mergo awakmu swarga. Gara-gara dirimu aku masuk surga. Alhamdulillah, syukur sama Allah Ta'ala. Sanggup niru? Mundur.
Ini makomnya wali tadi ini. Nah sementara istri tadi ngomong, lah cukup sebagai kebahagiaan buat suamiku, punya istri semacam aku, dia syukur sama Allah Ta'ala. Orang syukur juga tempatnya surga. Nah zaman sekarang udah punya suami ganteng, punya istri cantik, syukur kok angelepol. Ayo ngaku. Ini loh yang lihat tayangan ini dimanapun berada. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Jelas semuanya? Jelas. Jadi derajat sabar yang paling rendah kita belum masuk ya. Makanya mulai malam hari ini belajarlah untuk mendapatkan makom sabar paling rendah. Yaitu walaupun masih enggak enak, tapi tidak berkeluh kesah. Ya contohnya orang ini loh, zaman-zaman virus corona ini loh. Boleh saya kasih contoh? Boleh ya? Waktu itu kan pas di Solo ada, di balai kota ada vaksinasi itu kan ya. Saya termasuk salah satu yang divaksin. Kebetulan pas ada kunjungan Pak Kapolri juga ke Solo. Nah, saya mau nanya, disuntik itu sakit enggak? Jarum suntik itu loh. Sakit. Tapi kan tahu manfaatnya, manfaatnya. Butuh sehat. Biidznillah, butuh sehat. Maka ketika disuntik sakit itu enggak enak, sakitnya itu enggak enak. Tapi apa Habib Novel kemudian ngomong sama yang nyuntik, "Mbak, nyuntik ki yo sing genah. Iki yo lara." Jawabannya si Mbak ya, kalau enggak mau sakit ya jangan disuntik. Kan begitu nanti, iya. Nah kalau sampai ketika kita disuntik oleh dokter apapun untuk pengobatan apapun, kemudian kita marah-marah sama dokternya, kira-kira orang yang lihat nganggap kita apa? Saya nggak perlu jabarkan loh ya. Ini waras semua toh. Nah, jadi paham nggak kira-kira? Kalau kamu disuntik, kemudian kamu marah-marah sama dokternya mbok buduk-buduk no, ya kamu dianggap apa? Wah ini maaf Bapak, saya ternyata salah ngasih obat buat jenengan. Maksudnya kudu ini tak suntik obat ngewong loro hati. Sakit jiwa mungkin Bapak ini. Suntik. Tapi kalau saya gak suka kena jarum suntik sakit. Tapi saya tahu yang nyuntik ini Pak dokternya baik, betul kan ya? Niatnya mau ngobati saya. Jadinya apa saya? Gak keluh kesah. Gak keluh kesah. Yang nyuntik ya senang, ini tahan ini. Ini bisa menahan rasa sakit, itu baru namanya sabar. Begitu naik pangkat, tahu ternyata vaksin ini manfaat, maka saya akan bilang sama yang nyuntik, terima kasih. Betul ya? Bilang terima kasih sama yang nyuntik. Lah ini yang namanya tadi bukan cuma ridho, sampai derajat syukur gara-gara disuntik, syukur gara-gara dapat musibah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena melihat siapa yang memberi dan tahu pasti yang memberi itu akan memberikan kebaikan. Dan sekarang saya akan jabarkan dikit tidak usah banyak-banyak. Dosa kita banyak atau sedikit? Banyak. Terus kalau Allah ngasih kamu sakit tapi dosamu habis, berarti Allah baik atau enggak baik? Baik. Maha baik, dikasih kepala pusing sedikit tapi dosanya habis. Baik atau enggak baik? Maha baik. Nah seharusnya kita ngucap apa? Alhamdulillah, ngeluh. Betul kan ya? Tapi jangan praktek di depan pasangan hidupmu ya. Alhamdulillah mas, aku mumet. Alhamdulillah mas, aku ngeluh. Alhamdulillah. Itu langsung pasangan hidup Anda akan pergi ke dokter atau pergi ke kiai atau ke ustadz ya, atau ke Habib, tolong saya minta doa bacaan. Kenapa? Kelihatannya pasangan hidup saya kesurupan ini. Nanti dia kayak begitu. Semua itu di hati, gak usah diucapkan dengan begitu kalau ada orang lain. Kalau sendiri ya gak apa-apa. Alhamdulillah dikasih pusing. Ini pertanda kafarah lidzunub. Dosaku akan dihapuskan Allah Ta'ala. Tapi ya tambah nono. Berobatlah, jangan alhamdulillah pusing. Biar pusingnya setahun, ngawur kamu. Gak boleh begitu. Ya, disuruh berobat. Lanjut boleh? Nah. Qala Luqman
rahimahullah libnihi, ya bunayya, inna dhahab yujarrab bin nar, wal abdu salih yujarrab bil bala. Fa idza haballahu qauman ibtalahum, faman radhiya falahu ridha, wa man sakhita falahu suhud. Katanya Luqmanul Hakim rahimahullah. Luqmanul Hakim itu ada perbedaan pendapat ulama. Ada mengatakan hamba Allah yang soleh, ada sebagian juga mengatakan nabi. Tapi umumnya hamba Allah yang soleh, ahli hikmah. Luqmanul Hakim rahimahullah, beliau pernah wasiat kepada anaknya, berkata kepada anaknya, nasehatin anaknya. Nah ini nunjukkan kalau bapak itu kalau ngomong sama anak, nasehatin yang baik-baik. Bukan bapak zaman sekarang kok sama anak curhat terus. Bapakmu nih cari duit susah nak, tahu ndak? Bapakmu dari pagi sampai sore capek cari duit, tapi mbokmu ya kayak ngono wae. Ibumu enggak perhatian sama bapakmu, anak kok dicurhatin urusan orang tua. Ini enggak benar, enggak beres. Ya, salah besar. Luqmanul Hakim berkata pada anaknya, "Duhai anakku, sesungguhnya emas itu kalau mau tahu asli ini emas atau bukan, maka dibakar emasnya." Saya bukan ahli emas ya, enggak ngerti ilmunya, tapi katanya itu dibakar. Entah pakai las kecil atau apa, biar kelihatan ini emas atau warnanya aja kuning, nyatanya bukan emas. Yujarrab bin nar. Begitu pula hamba Allah yang soleh. Kalau mau tahu hamba ini soleh benar atau soleh solihan, ya yujarrab bil bala, maka Allah ngetesnya itu membuktikan hamba ini soleh beneran atau tidak dengan cara memberinya al-bala, dikasih musibah, dikasih balak, dikasih ujian. Maksudnya yang enggak enak. Ya, atau ujian yang enak, karena balak itu ada dua. Balak itu ada dua, ada balak yang enak, ada balak yang enggak enak. Pilih yang mana? Mosok balak dipilih. Balak enak sama balak enggak enak. Termasuk balak yang enak itu katanya ya, duit yang banyak. Dikasih duit banyak, itu balak, ujian, enak. Nah ini kalau dapat ujian yang enak tadi, ya, kemudian dia bisa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak enak, dia bisa ridho pada Allah taala, apapun itu, ya, maka Allah ridho kepadanya. Contoh, makan tempe pakai sambal terasi, nasi putih sedikit, tempe goreng. Enak enggak? Enak atau ya? Enak. Tapi kalau jenengan terus bandingkan sama kambing guling, sebelahmu makan kambing guling, kamu tempe sama terasi. Kira-kira bagaimana? Ridho enggak sama tempenya ini? Ngak tenanan loh ya. Atau mulai 20 tahun kok sambal terasi enggak ganti-ganti. Ini namanya enggak ridho ini. Namanya enggak ridho. Padahal enak kan itu? Enak. Tapi kalau orang yang ridho, Masya Allah, tempenya ini enak, sambalnya enak, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah enak. Ini kalau dia bisa menikmati tempe sambal terasi walaupun enggak pakai nasi, atau nasi pakai garam dia bisa nikmati, dengan sedikit yang begitu yang enggak enak itu dia ridho, maka Allah juga akan ridho dengan apa yang dia amalkan. Dia ngamalin sholat yang wajib-wajib saja, udah Allah ridho sama dia. Nah kenapa? Dikasih yang enggak enak ridho. Ya misal gitu, misalnya mohon maaf ya, ini masa COVID ini, insyaallah mudah-mudahan sebentar lagi berakhir ya amin. Dikasih COVID ini kira-kira ridho enggak? Allah, enggak ya ridho. Makom sober saja enggak masuk. Kita ini loh ya, gersulo terus. Urip kok kayak gini. Sejak zaman Nabi Adam belum pernah ada.